Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Pangkalan Jati, tepatnya di atas jembatan eh, Kali Grogol. Eh, Sorry ya, ini saya banyak gangguan karena berada di depan pas jalan raya. Di sini adalah lokasinya yang sering dipakai di film syutingnya Sidul dari tahun 93 sampai The Movie-nya juga termasuk yang terakhir Sidul The Movie, termasuk wilayah sini juga. Tapi saya akan buat konten di sini yang masih penasaran dengan uh, saya mencari lokasi melacak sebuah film jadul, video klip dan lain-lainnya itu, karena ada yang banyak yang komentar ya, penasaran gitu kan. Termasuk salah satunya ini nih, Bang, saya kasih gift nih Bang, dari saya dikasih gift, terus suruh bikin video biar bagaimana caranya menemukan lokasi film-film jadul. Jadi awal mulanya, nah nanti lokasi ini saya bahas di akhir video ya, beberapa lokasi yang di film Sidul ini. Jadi awal mulanya itu saya punya channel tahun 2016, itu channel anak-anak. Karena mungkin channel anak-anak saya kontennya agak berkurang, saya coba konten anak-anak yang saya bumbui gitu ya, saya mau ajak anak-anak jalan ke daerah Karangtengah, anak-anak saya ajak jalan. Itu ada rumahnya Sidul. Oh iya, saya dulu kecil di sini SD nih, apa namanya, nonton syutingnya Sidul. Itu waktu itu adegannya si Atun lagi dicari apa, rambutnya lagi dicariin kutunya sama maknya. Terus sama Zainab datang pertama kali itu, saya orang-orang juga penasaran, kok ini siapa nih, pemain baru nih, gantinya Sarah ya. Zainab pertama kali saya lihat di situ juga. Zainab itu masih istilahnya cupu, masih malu-malu, masih gendlotan sama ibunya, karena waktu itu SMA infonya, diajak syuting itu SMA kelas berapa gitu, pokoknya SMA. Nah terus itu awal mulanya kenapa saya bisa tahu lokasinya, karena Sidul ini lokasinya di Karangtengah, saya juga masih satu kelurahan sama Sidul, dan tempat waktu saya kecil main sepedaan sama teman-teman SD kelas 2 atau kelas 3 gitu. Itu saya namanya ngebolang ya dulu ya, kecil kan, sepedaan kemana-mana, termasuk ya syuting Sidul ini. Akhirnya setelah besar ini saya tahu, oh Sidul lokasinya, biarpun saya nggak mengikuti semua syuting Sidul, tapi kan karena di sini sering saya dekat rumah, oh ini di Karangtengah, oh ini Lebak Bulus, oh ini Cinere, oh ini di TBC Matupang, oh ini Ragunan, jadi tahu semua. Itu awal mulanya. Jadi saya bukan kru film ya, saya bukan kru film. Ada yang komentar kemarin, wah ya abang nih kru film nih, tahu semua. Nah terus Warkop DKI gimana? Nah kalau Warkop DKI, akhirnya saya berpikir, jadi ketika konten anak-anak ini, wah ini kayaknya konten anak saya campur dengan konten ini nggak cocok, karena kan anak-anak itu khusus, masa dicampur sama konten yang istilahnya penontonnya dewasa, ntar yang anak-anak ketiban, istilahnya ketiban, kalau skip lah. Karena yang pertama kali saya upload itu ya Rumah Sidul itu, dalam berapa hari itu penontonnya sampai ratusan bahkan ribuan penonton, ratusan ribu lah. Sorry ya, ini namanya pinggir jalan, jadi banyak kendaraan lalu lalang. Karena saya ngambil konten ini ya masih asri, terus di sini lokasi legend. Ini Mas Karyo almarhum di sini nih, duduk dulu di sini. Sini Bang Mandra nih. Nanti saya jelasin di akhir video. Terus lanjut, akhirnya saya merembet ke lokasi lainnya, Warkop DKI, video klip dan lain-lainnya. Itu nggak jauh beda. Akhirnya saya lihat filmnya pelan-pelan. Saya pantau itu, Warkop DKI. Oh ini gedungnya. Oh ini apa namanya, coret-coretan. Oh ini nama jalan. Akhirnya saya pantau, saya cek. Nah bantuan Google Map juga. Akhirnya saya cek di Google Map. Oh iya benarnya masih ada peninggalannya, saksi bisunya, pohon lah atau tiang listrik. Nah tiang listrik termasuk coretan, gedung, bangunan dan lain-lain. Akhirnya saya datang ke lokasi, saya cocokkan dengan filmnya, baru saya edit gitu.
Itu salah satu yang ke lain. Terus yang ketiga bantuan dari penonton. Jadi ketika saya udah upload nih, Bang, Warkop DKI juga ada yang Cibubur, Bang. Akhirnya kayak saya ke Cibubur, Jambore. Termasuk yang Wiladatika, saya ada YouTuber waktu itu, dia datang ke situ, ke lokasinya Tuyulnya Mbak Yul, markas Tuyulnya Mbak Yul. Oh nggak ada yang, dia ngasih tahu lokasinya. Akhirnya ada yang komentar, oh nih Taman Wiladatika Cibubur. Akhirnya saya datang ke situ. Karena satu yang saya tuju ke markas Tuyulnya Mbak Yul, akhirnya saya inget tuh, oh ini kayaknya pernah dipakai sama Warkop nih, Warkop DKI gedung ini. Akhirnya saya bolak-balik tuh sampai ke Wiladatika, termasuk Jambore Cibubur, itu berkat bantuan penonton yang komentar. Akhirnya saya ke situ. Nah ada lokasi yang nemu sendiri, ya termasuk Sidul ya. Terus Warkop DKI yang Cibubur itu nemu sendiri tuh yang Om Boneng tuh, Om Boneng bawa becak sama trio Warkop itu kan adegannya benar-benar saya sampai geleng-geleng. Jadi itu ada film judulnya apa saya lupa tuh, yang Warkop DKI itu saya cek di biasanya di akhir video kan ada nama-namanya di mallnya mall apa. Nah itu ada Mall Gajah Mada di daerah kota ya. Terus tempat makannya itu namanya apa itu, aduh saya lupa lah, pokoknya itu di Ancol. Jadi di mallnya itu, dia di mall ketemu sama perempuan tuh ya Warkop yang nemu dompet itu. Terus dia makan, Om Dono kan ceritanya mau neraktir karena habis nemu dompet itu, makanya di Ancol mallnya tadi mallnya di daerah Glodok, makanya daerah Ancol. Terus karena dompetnya itu punya yang omnya itu tuh yang siapa namanya yang jadi jinnya di film Jun. Akhirnya dompet diambil, dia nggak bisa bayar, trio Warkop dipukulin sama algojonya yang restoran itu, keluarnya di Kelapa Gading. Nah itu Kelapa Gading saya nemu sendiri karena saya ngeliat bangunan itu, wah ini di Kelapa Gading. Terus ada jalan tuh namanya jalan Kelapa Gading saya lupa, jalan kelapa gitu, apa kelapa congkir gitu. Nah itu Kelapa Gading juga nih. Nah terus pas adegannya Om Boneng naik itu, Om Boneng naik becak kan sama trio Warkop nggak kuat, terus naik ke atas pohon. Terus Om Bonengnya jatuh kena tai kebo. Trio Warkop ketawa-tawa itu. Nah itu saya nggak sengaja waktu pas Cibubur saya muter-muter, oh saya lihat nih ada gardu sama pohon. Akhirnya saya cek, oh bener gardunya nih yang di filmnya nih. Oh ini pohon nih, ternyata pohonnya sekarang masih ada. Yang Om Boneng nyangkut di pohon. Nah terus ternyata kok, wah itu turunan tuh, kata Om Dono, ya kalau turunan semua bisa, dia bilang gitu. Nah, itu ternyata di Cinere, tembusnya Cinere. Pas mau turunan, terus ada orang kena bawa motor, kena balon, terus nyebur ke empang tuh yang untuk yang bawa motor. Itu ternyata empang yang dipakai sama Bang Mandra sama Munaroh, yang biasa dia janjian curhat di situ. Itu di situ karena saya juga tahu ini empangnya danau, bukan empang sih, danau. Ternyata kecil tapi asli itu danau komplek, itu di Cinere. Terus lanjut Remblong kan becanya itu tembus lagi ke Cibubur lagi. Om Boneng sama trio Warkop naik becak terus bablas jembur ke danau, itu danaunya di Jambore. Itu adegan absurd istilahnya. Absurd tuh maksudnya adegan yang bener-bener sutradaranya bisa jauh-jauh lokasinya gitu. Kota, Ancol, Kelapa Gading, Cinere, Cibubur, Cinere, Cibubur lagi. Itu bener-bener kacau itu, bawa sepeda dari kota ke Cinere. Itu yang lokasi termasuk nemu. Termasuk saya ada plang tuh yang lokasinya terdalam Peter Pan. Saya ngeliat di Kaskus itu ada plangnya, Jalan Sabang, ada plang tulisnya Jalan Sabang. Saya cek di lokasinya, saya liatin video klipnya detail, saya perhatikan, oh ternyata bener Jalan Sabang. Akhirnya saya ke sana, saya pastiin, saya lihat video klipnya, ternyata bener. Terus ada lagi yang nah ini ada
video klipnya Peter Pan itu yang bintang di surga. Itu infonya sampai di Amerika ceritanya itu ada yang info katanya syutingnya di Amerika karena bener-bener kelihatannya bangunannya kayak dia di Amerika ya, di LA atau di New York atau lah. Terus polisi juga kayaknya orang-orang bule ya. Ternyata pas saya cek di video klipnya nggak ketemu tuh di mana, saya info-info juga nggak ada. Ternyata saya lihat di YouTube ada behind the scene-nya ya. Pembuatannya itu behind the scene pembuatan lokasi bintang di surga Peter Pan. Ada di plang di belakang itu tulisannya Cibubur Town Square apa ya? Ya, Cibubur Town Square apa? Bukan Cibubur Junction, tapi Cibubur Town Square yang bangunannya seperti klasik dulu. Sekarang yang dipakai Ariel yang ketembak itu sekarang jadi perbelanjaan S1wear. Ternyata di situ Cibubur. Nah, saya buat kontennya ada, tapi udah beberapa video yang kehapus karena channel saya sebelumnya Mr. Hari 01 karena sesuatu hal yang ada yang tidak suka. Akhirnya kena banding, saya ditutup akunnya, akhirnya buat baru lagi Bro Hari is back ya. Di Facebook sekarang juga saya buat, IG juga buat, TikTok saya buat juga. Terus ada namanya keberuntungan lokasi yang saya ketemu. Jadi ceritanya saya udah habis touring dari Garut, saya mampir ke Bandung, lokasi-lokasi Bandung udah ketemu. Nah, mau mampir ke Sukabumi sekalian, emang niatnya ke Sukabumi nyari lokasinya Wak Umar Mati Suri sama Warkop DKI yang di pantai selatan. Tapi karena jauh saya akhirnya dan juga belum dapat izin akhirnya nggak jadi. Nah, ada satu yang saya cari itu Keluarga Cemara. Sinetron Keluarga Cemara ya, itu tahun 96 97. Itu saya cari foto-foto Sukabumi dan saya tanya orang beberapa terminalnya termasuk itu nggak ada yang tahu orang Sukabumi itu, mungkin ya belum ketemu ya. Akhirnya saya udah mau putus asa mau pulang ke Jakarta, tapi saya niatnya mau sholat dulu. Terus ngantuk banget itu, berengantuk, udah mau putus asa udah nggak ketemu. Ada jalan tuh sebelah kiri, wah saya mampir ya ke kiri sini dulu lah, mau nyari kopi. Ngantuk banget, akhirnya saya ada warung, saya ngopi di situ. Iseng aja nanya, Pak, saya mau nanya Pak, dulu ada syutingnya Keluarga Cemara di mana Pak ya? Aduh, saya juga nggak tahu Mas. Ini Pak, dia ada empang, terus ada ikan-ikannya, ada sawah. Kalau di atas itu ada Mas naik dikit tuh ada orang empang itu jualan ikan juga, ikan mas, ikan mujair gitu. Terus ada sawah-sawah juga. Coba ya ke sana Mas. Udah, coba aja lah mumpung masih di sini. Akhirnya saya coba naik ke atas. Saya kena aus, saya mampir dulu ke warung tuh. Saya beli air mineral. Pas saya tanya iseng-iseng lagi nanya, Mbak, saya mau tanya Mbak, di sini pernah ada syutingnya, tempat lokasinya syuting Keluarga Cemara nggak? Oh iya itu Mas, di depan situ tuh, deket kok. Saya kan dulu kecilnya ini pemerannya maksudnya pemeran pembantunya yang sama Ais, Agil, Ara main-main gitu. Saya kan ikut main juga di situ. Oh main juga sih Mbak. Iya kecil itu yang ada tuh yang anak-anak lagi main di sawah tuh yang main karet mana apa tuh saya main juga itu di depan situ. Akhirnya saya datang, oh iya. Tapi ya posisinya kan rumahnya depannya itu yang biasanya Abah datang bawa sepeda itu sekarang jadi rumahnya pemilik itu. Tapi yang rumahnya bekas Keluarga Cemara bangunannya yang udah pernah saya upload juga itu masih ada. Jadi masih ada sisa-sisa saksi bisu di keluarganya di film Keluarga Cemara. Itu keberuntungan menyari tapi nggak ketemu, akhirnya beruntung gara-gara ngantuk. Terus saya bisa tahu juga karena saya ikut grup di FB ya, fans Warkop, fans Noah, film jadul dan lain-lainnya. Termasuk ya tadi saya bilang lokasinya Tuyul dan Bayul itu termasuk dari YouTube juga. Dari YouTube itu ada dari grupnya ngasih tahu nih di YouTube ini ada yang ulas. Akhirnya itu termasuk saya ikut yang bisa tahu dari situ. Terus nah karena saya tahu yang di Kelapa Gading tuh yang gedung yang waktu pas Trio Warkop ditendang dari restoran itu karena saya 2012 saya kerja sebagai kurir di salah satu perusahaan besar kurir internasional dan nasional juga.
Saya megang waktu itu Kelapa Gading, jadi saya tahu oh ini gedung yang pernah saya lihat di mana, oh Kelapa Gading. Terus jalan ini, oh ini jalan Kelapa ini ya. Saya itu karena saya tahu hafal waktu itu daerah Kelapa Gading. Nah itu salah satu karena saya pengalaman di kurir ya, jadi orang lapangan ya, jadi ngerti masuk yang daerah-daerah Glodok, terus lokasi Joshua. Nah itu lokasi Joshua juga saya ada yang ngomong di Kuningan. Akhirnya saya lihat itu kok kayak gedung apa BNI 46 tapi arahnya dari arah sini. Nah itu termasuk Joshua itu nemu sendiri saya lokasinya. Terus saya lihat kok ada gedung kayak Menara Imperium. Karena saya juga dulu kerja juga di salah satu provider telepon selular itu di Menara Imperium. Nah, itu di situ saya cek jembatannya ini, oh iya ini lokasinya Joshua. Kalau Sherina itu saya tahu dari Kaskus juga lokasinya Sherina. Karena ikut itu ya. Nah yang kedelapan itu bantuan dari adik saya sendiri. Kadang-kadang tuh adik saya juga ngeliat YouTube saya, dia bantu juga kayak lokasinya Jinawa Jini, lokasinya Wa Umar Matisuri, lokasinya Nika Ardila di Bandung, lokasinya siapa lagi beberapa lah. Itu dari adik saya, dia kirim WhatsApp nih videonya, tinggal saya edit atau bahkan saya datang sendiri. Itu yang di Sukabumi Wa Umar Matisuri itu dari adik saya yang edit, saya yang videokan, saya yang edit dan lain-lain. Itu yang pengalaman saya membuat video dulu dan sekarang. Saya bukan bagian kru film ya, jadi saya hanya hobi dan juga penggemar dulu sidul sampai datang ke syutingnya waktu SD. Jadi itulah beberapa yang saya pakai untuk mencari lokasi, melacak lokasi film jadul, lokasi kejadian dan lain-lainnya. Itu pengalaman saya. Nah untuk di sini nih, ini saya duduk, yang tadi saya awal video saya bilang saya akan mengulas. Ini saya duduk sini, Bang Mandra di sini nih. Bang Mandra duduk di sini. Itu Mas almarhum Mas Basuki, Mas Karyo di sini nih. Dia parkir oplet di sini. Waktu parkir oplet, kalau ada gangguan. Oke lanjut. Nah ini waktu oplet di sini, parkir di sini kan ceritanya waktu itu mogok apa gitu. Parkir di sini, terus Bang Mandra di sini, Mas Karyo di sini, ngomel lah, ngedumel aja Bang Mandra. Terus Bang Dul datang dari sini nih, ngapain Bang? Ngapain Mas? Gini. Nah, ternyata Bang Mandra ngedumel masalah motornya si Bang Dul, karena Bang Dul dibeliin sama Engkong. Karena Bang Mandra kan anaknya sendiri, nggak pernah dibeliin atau nggak pernah kasih duit, karena Atun aja dibeliin, dikasih duit buat beliin barang-barang salon. Terus si Bang Dul dibeliin motor Honda Win buat kerja. Nah, Bang Mandra ngedumel lah, berantem di sini nih. Bang Dul sampai mau turun, helmnya dilepas, motornya mau dikasih di sini nih Bang Dul. Terus yang di sini itu juga termasuk oplet berhenti sini juga, termasuk oplet jalan dari arah sana, itu dari arah Cinere ya. Ini kan komplek Hankam nih, Pangkalan Jati. Sini jalan, ini lokasinya sering di sini nih oplet nih, beberapa oplet. Nah, ini jembatan sebelah kanan saya ya. Nah sebelah kiri itu adalah lokasinya oplet mogok tuh. Nanti saya videokan. Nah ini tempat oplet mogok. Jadi saya yang sebelah kanan ya, kelirinya itu oplet mogok, bawa penumpang marah-marah. Nah terus itu yang mogok oplet di situ. Terus kalau yang depan situ, nah depan situ tuh itu pas duduk situ tuh adegannya Mas Karyo lagi ngitung duit karena opletnya mogok. Jadi mogok ke sebelah sini yang dibawa Bang Mandra, belakangnya, depannya itu yang dibawa Bang Dul adegannya. Beda judul juga. Nah itu Bang Dul itu ke bawah ngambil air buat air radiator ya, kan opletnya panas mogok. Ada ngambil di bawah situ tuh, Kali Grogol. Bawah situ dia ngambil air dari bawah. Terus Mas Karyo marah-marah. Mas Karyo koneknya lagi ngitung duit dari situ tuh. Nah pas Bang Dul keluar itu
si Sidul keluar pas habis diambil air itu waktu pas Munaroh turun dari oplet nungguin, ya banyak sih ada kan itu nungguin Bang Mandra, nungguin Jenap dan lain-lainnya. Dan tempat Munaroh turun itu bawahnya itu yang Bang Dul tadi habis turun dari bawah itu di pojok situ tuh yang ada pohon-pohon sama genteng itu adalah tempat lokasinya Bang Mandra sama Munaroh biasanya curhat. Itu di situ tuh pojok situ curhat lah, ngomongin apa ngomongin itu di situ tuh bawah situ. Yang relevansi atau ngomong bahasa kantor lah diajarin Dul, terus Munarohnya kabur. Nah yang belakang saya ini adalah golf Pangkalan Jati. Di belakang saya ini itu adalah golf yang dipakai waktu haulan di GBK kan diusir dan dibilang Bang Ben latihan mulu menangnya kagak. Nah itu terus pindah ke sini nih, ke lapang golf, haulannya di sini nih, haulan atau tempat kuburannya, makamnya mbahnya atau ya mbahnya Sidul, engkaunya Sidul di sini nih, di golf Pangkalan Jati, haulannya di sini nih. Tapi ini di belakang ya, nggak ada pintu belakang, adanya dia di depan situ, yang ke arah Cinere pintunya. Oke gitu aja. Kenapa saya ngambil lokasi di sini nih? Karena emang lokasi legend juga dan juga tempatnya asri, jadi enak buat konten karena ada request beberapa penonton yang menanyakan kok bisa menemukan lokasi-lokasi dulu. Emang abang kru film ya? Kalau kru film ya zaman Warkop saya belum lahir. Nah, saya umur 2 tahun, umur 3 tahun. Di Sidul saya baru umur 10 tahun. Ya gitu aja. Semoga bermanfaat dan bisa tidur lah. Bisa akhirnya bisa tidur karena tahu caranya saya menemukan lokasi jadul film-film dan lokasi video klip dan lokasi lain-lainnya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.